Organisasi SCP menghadapi jumlah ancaman yang tidak dapat dipahami dan sangat berbahaya setiap hari. Mereka sudah begitu terbiasa dengan monster-monster yang menakutkan dan anomali-anomali yang mengakhiri dunia, sehingga itu benar-benar hanya pekerjaan sehari bagi mereka. Tapi bagaimana jika ada sesuatu yang menakutkan, bahkan anggota organisasi yang paling payah, sesuatu yang tidak bisa dilacak, dipahami, atau bahkan dilihat siapapun? Pada 1990-an, karyawan organisasi SCP mulai menghilang tanpa jejak. Pada awalnya, para petinggi menganggap itu adalah anggota yang trauma, tidak tahan setelah mereka melihat sesuatu yang akhirnya membuat mereka lari. Tapi itu tidak akan menjelaskan semua darah. Di lokasi setiap penghilangan, tempat terakhir orang melihat orang hilang sebelum mereka pergi, ada banyak sekali darah yang tertinggal. Bukan jumlah darah, saya memotong ibu jari saya saat memotong bawang, tapi model darah, saya kehilangan anggota badan. Ember demi ember berisi darah orang hilang ditemukan tumpah di seluruh tempat hilangnya mereka. Kejadian terekam pertama dari fenomena ini ditangkap melalui rekaman keamanan laboratorium larut malam. Di sana Dr. Porter duduk di kursi labnya menyelesaikan beberapa tes, menjalankan sampel tanah berpotensi anomali melalui berbagai mesin. Ruangan itu sebagian besar gelap kecuali cahaya lampu meja kecil. Tiba-tiba dia mendongak dari pekerjaannya, matanya melihat sekeliling ruangan. Dia tidak bisa melihat apa-apa, tapi dia bisa merasakannya. Ada sesuatu di sana bersamanya. Dia tidak bisa menghilangkan perasaan bahwa sesuatu yang mengerikan akan terjadi, dan karena tidak ingin berdiam diri dan melihat apa yang akan terjadi, dia mendobrak pintu. Tepat sebelum lengannya yang terentang mencapai pegangan, dia tersentak kembali ke ruangan, seolah ditarik oleh bagian belakang rambutnya. Dia melihat sekeliling dengan liar untuk mencari penyerangnya, tapi tidak ada apapun di sana yang bisa dia lihat. Rekaman keamanan menunjukkan dia tersentak, meronta-ronta lengannya saat dia mencoba melawan penyerang, tak terlihat selama beberapa detik. Kemudian dia pergi dan lantai laboratorium yang putih bersih diolesi dengan warna merah cerah. Dia tidak ditarik ke dimensi saku seperti serangan oleh SCP-106. Dia hanya ada di sana suatu saat dan lalu hilang. Darah di lantai satu-satunya tanda dia pernah ada di sana. Hilangnya Dr. Porter memang meresahkan, tapi organisasi berharap itu mungkin hanya insiden yang terisolasi. Tentu saja tidak ada yang berjalan seperti yang kamu harapkan ketika kamu berurusan dengan SCP, dan dalam 6 bulan ke depan 3 anggota lagi menghilang dengan cara yang sama. Fenomena itu, apapun penyebabnya, memiliki beberapa aturan sederhana yang tampaknya dimainkan. Terjadi dalam siklus 1 hingga 3 bulan, hanya terjadi pada anggota organisasi, dan selalu terjadi di tempat gelap di mana jarak pandang terbatas. Dapat dimengerti dengan tidak tenang, banyak anggota berhenti bekerja, takut mereka akan menjadi yang berikutnya. Sayangnya bagi mereka, fenomena itu tidak terbatas pada area di dalam tembok organisasi. Itu bisa menemukan mereka tidak peduli seberapa jauh mereka pergi, segera setelah mereka berada dalam kegelapan. Kamu tidak bisa melawan, berlari lebih cepat, atau mengakali matahari terbenam, atau lampu samping tempat tidurmu padam. Asisten peneliti Sanchez menghilang saat mengambil jalan pintas di sebuah gang di malam hari. Dr. Constanza diambil saat dia sedang membaca buku sebelum tidur. Spraynya yang bernoda darah ditemukan beberapa hari kemudian, menunjukkan bahwa dia bahkan tidak punya waktu untuk berlari. Peneliti junior Watanabe menghilang dari barisan belakang pemutaran tengah malam Evil Dead 2. Penonton film pada pemutaran yang sama melaporkan mendengar keributan dari belakang seperti seseorang memukul salah satu kursi dan menendang kaki mereka. Tapi mereka menganggap itu hanya penggemar berat Bruce Campbell yang bersemangat tentang film tersebut. Lagi pula kebisingan hanya bertahan untuk beberapa detik, dan pola itu berlanjut, dan setiap beberapa bulan satu anggota staf menghilang, hanya menyisakan darah dan rasa takut. Tak satu pun dari staf yang hilang, hidup atau mati, pernah ditemukan. Fenomena tersebut diberi sebutan SCP-835-JP, dan meskipun mereka mencoba membuat rencana untuk menahannya atau menghentikannya, banyak yang menerimanya sebagai bahaya pekerjaan lain dalam daftar yang semakin panjang yang ada dengan melakukan pekerjaan di organisasi. Tepat ketika itu mulai terlihat seperti tidak akan pernah ada cara untuk mencegah kejadian baru dengan SCP-835 agar tidak pernah sendirian dalam kegelapan lagi. Sesuatu yang aneh dan indah terjadi di fasilitas SCP Jepang selama salah satu periode fenomena tidak aktif. Sebuah buklet berjudul Kesan Seniman tentang SCP-835-JP ditemukan di meja asisten peneliti. Itu menggambarkan karakter fiksi yang dikenal sebagai Keteru Yamiko dimasukkan untuk menjadi personifikasi dari fenomena tersebut. Keteru Yamiko seperti yang digambarkan dalam buklet adalah seorang wanita muda yang digambar dengan gaya seni anime dan manga tradisional. Dia pucat dengan mata biru dan rambut hitam panjang dan mengenakan seragam sekolah klasik Jepang. Selain desainnya, buklet tersebut juga menggambarkan kemampuan dan latar belakang karakter tersebut. Keteru digambarkan sebagai tipe pembunuh dengan keahlian dalam penyergapan predator. Pisau Santoku adalah senjata pilihannya. Dia juga menampilkan kemampuan anomali sehubungan dengan tidak adanya cahaya. Dia mampu memanipulasi kegelapan dan menggunakan kegelapan dan bayangan sebagai senjata yang dapat menjebak targetnya. Dia juga mampu berteleportasi menggunakan bayangan, memindahkan dirinya sendiri, objek atau bangsanya melalui bayangan untuk menghapus semua bukti dari apa yang telah dia lakukan. Asal-usul kemampuan Keteru agak kabur, tapi apakah dia dilahirkan dengan itu atau diberi? Dia memiliki bakat yang tidak biasa di usia muda. Karena kemampuannya, dia ditemukan
ditemukan oleh organisasi misterius musuh yang tidak diketahui dari SCP dan diculik oleh mereka saat anak-anak. Di sana mereka mengindoktrinasinya dan melatihnya untuk menjadi master pembunuh, mengajarinya cara menggunakan kemampuannya, menguasai pertarungan tangan kosong dan penggunaan senjata, dan memiliki sikap dingin sebagai pembunuh yang sempurna. Dia belajar bergerak dalam bayang-bayang dan menjadikan kegelapan sebagai rumah dan sekutu utamanya. Setelah pelatihannya selesai, Keteru dikirim ke dunia dengan satu misi untuk mematikan anggota SCP dengan cara apapun yang diperlukan. Menurut cerita buku kecil ini, pembunuhannya menarik perhatian meskipun mereka tidak mengerti siapa dia atau siapa yang mengirimnya. Kemudian mereka memberinya penamaan SCP-835-JP. Buklet itu dikirim ke kepala peneliti lokasi yang membawa asisten untuk diinterogasi lebih lanjut. Pria itu mengaku telah menggambar buklet, mengatakan bahwa menggambar Keteru Yamiko telah membuatnya merasa tidak terlalu takut pada entitas misterius itu. Dengan mengubahnya menjadi karakter fiksi, dia mengambil kembali rasa kontrolnya serta mengubah ketakutannya menjadi kesempatan untuk mengeksplorasi hobi favoritnya, menggambar. Apa yang pernah menjadi musuh yang sama sekali tidak dikenal, sesuatu tanpa wajah atau motif apapun, sekarang menjadi karakter anime klasik dan sesuatu yang bisa dia pikirkan. Juga, dia hanya berpikir semuanya terlihat sangat keren. Dia ditegur karena menggambar saat bekerja dan mengolok-olok fenomena yang telah mengambil begitu banyak rekan-rekannya. Dia dipindahkan ke departemen yang berbeda dan buklet itu sebagian besar dilupakan. Setidaknya sampai seorang peneliti, Dr. Sato, melihat sesuatu yang aneh. Setelah penemuan buklet, Keteru Yamiko juga dikenal sebagai insiden 835-JP. Tidak ada penghilangan selama 5 bulan. Penghilangan lain akhirnya terjadi, tapi polanya yang sebelumnya begitu konsisten terganggu untuk pertama kalinya dalam 1 dekade. Dr. Sato memperhatikan penundaan ini dan meskipun rekan-rekannya mengejeknya karena hal itu menarik hubungan antara periode tidak aktif yang lebih lama dan penemuan buku Keteru Yamiko. Dia dengan cepat mulai bekerja dan mengembangkan dan mengusulkan protokol idol 835 yang disetujui oleh kepala peneliti yang sangat membutuhkan semacam solusi dan segera dipraktikkan. Teori Dr. Sato di balik penerapan protokol idol adalah bahwa entah bagaimana SCP-835-JP terhubung dan dipengaruhi oleh persepsi anggota. Faktanya itu kemungkinan besar berasal dari rasa cemas dan paranoia kolektif mereka bertindak sebagai tulpa atau pemikiran yang dibuat nyata melalui konsentrasi dan keyakinan yang kuat. Oleh karena itu, dia berhipotesis bahwa dengan mengubah persepsi staf tentang fenomena dari sesuatu yang mengerikan dan tidak dapat diketahui menjadi karakter fiksi yang dapat didekati dan bakal menyenangkan, mereka entah bagaimana dapat menahannya dan menghentikan penghilangan lebih lanjut. Tujuan dari protokol idol adalah untuk membuat versi bersama dari SCP-835-JP untuk semua staf untuk fokus melucuti entitas dari kekuatan aslinya. Karena banyak staf sudah melihat buklet Keteru Yamiko yang asli, dia dipilih untuk menjadi deskripsi SCP-835-JP yang dibagikan dan disetujui. Dengan semua itu diputuskan, protokol secara resmi diperlakukan. Pertama, semua dokumen dan laporannya mengacu pada SCP-835-JP telah diedit untuk dimasukkan detail tentang Keteru Yamiko, termasuk deskripsi karakter, penyebutan namanya berulang kali, alih-alih nomor SCP, dan berbagai ilustrasi. Selain mengubah catatan, kampanye publisitas dipasang untuk memperkuat gagasan Keteru Yamiko di benak semua staf. Desain Keteru Yamiko dilukis di berbagai perlengkapan, di sisi mobil van, di pintu laboratorium, dan sebagian mural di beberapa dinding di seluruh fasilitas. Buklet itu disalin dan didistribusikan di sekitar fasilitas sebagai bacaan wajib. Penulis asli buklet dibawa kembali untuk merancang dan memimpin pembuatan berbagai bahan bacaan lainnya, termasuk novel fiksi, manga, dan video animasi pendek yang menampilkan Keteru Yamiko sebagai karakter utama. Pesta menonton wajib diadakan untuk animasi pendek ini dan makanan ringan dan minuman gratis disediakan untuk meningkatkan semangat. Beberapa karyawan mulai bercanda menyebut pesta menonton ini sebagai klub anime organisasi SCP. Melalui upaya protokol idol, citra dan pengetahuan Keteru Yamiko menyebar ke seluruh organisasi dan menjadi persepsi dominan SCP-835-JP. Sejak penerapan protokol ini, tidak ada penghilangan yang sesuai dengan pola SCP-835-JP dan proyek tersebut dinyatakan berhasil. Dr. Sato memasukkan catatan ini ke dalam file SCP-835-JP. SCP-835-JP mungkin merupakan manifestasi dari ketakutan naluriah bahwa sesuatu yang mengancam diri sendiri mungkin bersembunyi di kegelapan. Tapi monster imajiner yang pernah kita takuti sekarang telah direduksi menjadi karakter klise dengan protokol idol 835. Sejak penerapan protokol idol 835, SCP-835-JP dianggap dinetralkan. Klasifikasinya telah diturunkan dari karakter ke aman. Ada pembicaraan tentang memperkuat penahanan entitas dengan memperluas protokol di luar organisasi untuk mencegah kemungkinan kelolosan tahanan yang mungkin disebabkan oleh paparan bahaya kognito atau amnestik internal. Sebuah tim khusus yang terdiri dari ilustrator, animator, dan penulis telah dibawa untuk mempelopori protokol, membuat buku komik tambahan, poster, dan bahkan memulai tahap awal produksi film animasi durasi panjang tentang SCP-835-JP dan berbagai karyanya. Untuk sementara diberi judul Keteru Yamiko Gadis Bayangan. Belum ada rencana yang dibuat untuk distribusi internasional, tapi siapa yang tahu, kita mungkin akan melihat Keteru Yamiko di layar lebar suatu hari nanti. Dia mungkin akan berakhir sebagai SCP pertama yang menjadi selebriti ternama, dan sampai saat itu organisasi juga bisa menyebarkan pengetahuan tentangnya melalui cara lain, katakanlah video YouTube animasi yang menyenangkan. Tapi apa kemungkinan mereka akan
akan melakukan gerakan seperti itu kan? Sekarang tonton SCP-2935 O Kematian dan cerita SCP epik lainnya yang tidak dapat kamu lewatkan, dan prosedur 110 Montauk terungkap takut sendiri. Kisah SCP-231 untuk aksi anomali yang lebih membingungkan dari organisasi SCP.